Peneliti forensik digital Rismon Sianipar berubah 360 derajat atas konfliknya dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dia kini minta damai dengan Jokowi setelah awalnya bersikeras menyebut ijazah Jokowi palsu. Pada Kamis 12 Maret 2026, Rismon lalu mendatangi kediaman ayah Wapres Gibran Rakebuming Raka itu untuk membahas penyelesaian polemik tudingan ijazah palsu melalui mekanisme restoratif justice. Pertemuan tersebut menjadi yang pertama antara keduanya setelah Jokowi melaporkan Rismon ke kepolisian pada 30 April 2025 terkait pernyataan mengenai keaslian ijazah Jokowi. Kuasa hukum Rismon, Jahmada Girsang, menjelaskan pertemuan itu merupakan bagian dari upaya penyelesaian perkara secara damai. Dalam mekanisme restoratif justice, salah satu syaratnya adalah adanya sikap saling memaafkan antara pihak yang berperkara. Pihak Rismon juga telah menyiapkan permintaan maaf secara tertulis sebagai dokumen pendukung pengajuan restoratif justice. Dokumen tersebut akan dilengkapi untuk keperluan administrasi dalam proses hukum yang sedang berjalan. Pertemuan berlangsung dalam suasana cair dan bersahabat. Rismon bersama tim kuasa hukumnya diterima secara langsung oleh Jokowi dan juga membawa buah tangan sebagai bentuk penghormatan. Usai pertemuan, Rismon menyampaikan permintaan maaf kepada Jokowi dan kepada publik atas polemik yang terjadi. Ia juga menyatakan telah menemukan data baru yang membuatnya menyimpulkan tidak ada kejanggalan pada keaslian ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada. Oke, jadi tadi yang diterima pertama adalah klien saya Rismon ya, beberapa menit sebelum saya, karena saya menyusun makanan yang kita bawa secara adat kita, adat Batak ya. Kebetulan saya tahu persis. Nah, tadi pertemuan tadi adalah bersahabat. Memang itu tujuan kita. Dan tujuannya adalah tentu menyelesaikan perkara ini, khususnya Rismon dengan Pak Jokowi atas laporan Pak Jokowi 30 April tahun lalu. Nah, apa syarat-syaratnya? Oleh sebab itu saya hadir untuk menjelaskan itu. Sebenarnya semua udah jelas ya, cuman apa sih syarat untuk mekanisme restoratif justice? Harus ada saling maaf-maafkan. Jadi tentu itu tadi kita sudah sampaikan dan kita udah konsepin juga secara tertulis. Cuman itu barangkali akan dilanjutkan kembali hanya untuk administrasinya. Jadi kalau tadi pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis, ya cukup bersahabat. Ya kita juga ada ketawa di dalam, apalagi menjelang puasa seperti ini kan. Ya ada benar-benar seperti yang kita harapkan lah. Seperti yang kita duga sebelumnya, kita diterima secara pribadi oleh Pak Jokowi. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nama lengkapnya Pak? Siapa? Nama lengkapnya Bapak. Nama lengkapnya tadi. Jadi itu nama lengkap saya istilah namanya tidak jauh dari Gadjah Mada, Jahmada Girsang. Sebagai kuasa hukum sebagai kuasa hukum dan kuasa hukum perdamaian dan juga tadi ada ulos ya. Untuk secara adat untuk tidak ada kejanggalan terhadap manipulasi digital yang saya simpulkan pada buku Jokowi White Paper. Artinya apa? Keasliannya terjaga dan itu bahkan melukai saya sebagai peneliti juga. Tetapi truth sometimes hurts. Kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Itulah yang saya ungkapkan kepada penyidik maupun kepada Direktur Reskrimum. Bukan karena ketakutan, tetapi karena pengujian yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan bagi siapapun, baik Pak Roy misalnya dan lainnya yang saya pandang sebagai sahabat saya, itu bisa saya demonstrasikan kepada beliau baik secara privat maupun secara publik. Semua harus kita pertanggungjawabkan tanpa harus ada narasi harusnya ada menjadi kita katakan tidak ada, harusnya konsisten menjadi tidak konsisten. Nah, penelitian yang panjang ini, yang berkelanjutan, yang harusnya ongoing, itu harus secara jelas kita nyatakan secara objektif. Penegasan kembali berarti kedatangan ke sini untuk minta maaf ke Pak Jokowi atau sekedar? Ya tentu, ya. Saya pun minta maaf kepada publik, gitu loh. Apalagi kepada pihak terkait seperti Bapak Joko Widodo. Itulah pertanggungjawaban seorang peneliti yang harus independen, yang siap dicerca, dihina dengan narasi-narasi sesuka mereka. Meskipun narasi mereka tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah seperti saya
menyajikan buku Jokowi White Paper yang saya tantang secara terbuka untuk dikoreksi dan dibentuk dalam buku juga. Karena hal itu tidak dilakukan oleh orang lain, dan kebetulan saya melanjutkan penelitian saya, maka saya bertanggung jawab untuk menuliskan itu kembali. Itu rencana mau ditarik atau gimana untuk bukunya? bukan ditarik, metodologinya itu adalah metodologi yang umum, yang default ya, dalam buku Jokowi White Paper sebagai kasus untuk mendeteksi keotentikan atau ada tidaknya manipulasi digital dalam sebuah dokumen digital. Metodologinya itu confirm, ya, saya nyatakan confirm, dan itu bisa menjadi kasus pembelajaran di departemen-departemen, kuliah-kuliah. Tetapi dalam penelitian itu bukan hanya metodologi yang tepat. Apa itu? Objeknya. Objeknya itu harus memenuhi kaidah. Nah, karena objeknya terbatas, yang mengalami operasi-operasi yang dinamakan geometri. Geometri itu artinya pergeseran dan rotasi maupun posisi pencahayaan seperti yang diupload oleh Dian Sandi Utama, maka ya, kesalahan fatal yang saya lakukan adalah tidak melibatkan operasi-operasi atau variabel geometri untuk mendapatkan kesimpulan, yaitu operasi translasi, pergeseran, rotasi, ya, perputaran maupun pencahayaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.